God is good. Puji Tuhan. Praise the Lord. It's our honor and privilege to come to His presence. Sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa secara pribadi. Before we are going to start our service, we are going to quiet our hearts and pray to the Lord to come to His holy presence. Let's pray. Marilah kita bangkit berdiri, please stand up with me, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ayub 22 ayatnya yang ke-22. We are going to hear the call to worship taken from Job 22 verse 22. Dan saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya dan Inggris ada di screen-nya ya. I'm going to read it in Indonesian version. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Dengan tetap berdiri while we are standing up, kita akan memuliakan Allah kita dengan menyanyikan segala puji syukur dan kita akan medley. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. While we are standing up, we are going to glorify Him with the songs segala puji syukur dengan sukacita, with a joyful heart. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau
Dengan masih tetap berdiri while we are standing up, marilah kita akan menaikkan doa syukur kita hari ini. We are going to lift up our prayer of thanksgiving. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dear our Father in heaven, terima kasih untuk menolong kami sehingga kami boleh datang masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus pada hari ini. Thank you Lord for helping us and strengthen us and allowing us to come to your holy presence today. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan serta perlindungan yang Tuhan berikan pada kami. Thank you Lord for the health, the strength and protection that you gave to us. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini badannya kurang sehat. Please tolong mereka dan sembuhkan mereka. We pray and we remember our friends that not feeling well today. Please help them and heal them, Lord. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan mau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. We pray, Lord, help, bless, and anoint our Pastor Paul, Pastor Steve, and all Sunday school teachers that will preach your words today. Tolonglah kami, Tuhan, tolonglah kami, ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Help us, O Lord, O Holy Spirit, and speak to our heart, because we are ready to listen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan doa syukur ini. In the name of Jesus Christ, we lift our praise and prayers. Amen. Amen. Silakan duduk, please be seated. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Ratapan 3 ayat yang 57. We are going to listen to the message of hope. Taken from Lamentation 3 verse 57 yang berbunyi demikian. Engkau dekat, tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Terpujilah Tuhan. Praise the Lord. Dia sungguh baik. He is so good. Dengan tetap duduk, while we are sitting down, kita akan menyanyikan, Bapa, Engkau sungguh baik. We are going to sing and praise Him and saying, Father, you are very good. You are good. Bapa, Engkau sungguh baik.
duduk, kita akan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 35. While we are sitting down, we are going to listen to God's message of forgiveness taken from John 6:35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Only in the Lord Jesus Christ we always have hope and forgiveness. Karena kita bangkit berdiri, please stand up with me if you could. Dan kita akan merendahkan hati di hadapannya. We are going to humbling our heart dan menyanyikan lagu Hanya Kristus Harapanku. We are going to sing the song In Christ Alone. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati disalib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Kita nyatakan In Christ alone, my hope is found. My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What height of love, what depth of peace, when first I stood, when striving ceased. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, His King of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Kneel on the cross as Jesus died, the wrath of God was wasted wide, for every sin on Him was laid. Here in the blood of Christ I live, for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Ya, silakan duduk, please be seated. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Now we are going to come to His presence of Jesus our Lord, to confess our sins and to bring our petition before Him.
Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Kami datang kepadamu bersyukur. Kami boleh datang ke dalam rumahmu untuk beribadah kepadamu. We give you thanks Father for allowing us to come into your house to worship you. Kami juga datang mengucapkan syukur atas berkat demi berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. We also want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapak, kami juga naikkan syukur karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami dan menunjukkan jalan-Mu kepada kami. We also want to give you thanks because your hands have always sustained us and guided our way. Bapak, kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaatinya. We also come before you, Father, to confess that we are all sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. Please wash us clean with your blood. And may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapak, kami juga datang membawa saudara-saudara kami yang tengah lemah tumbuh. We also come before you, Lord, to bring our petitions to pray for our brothers and sisters who are sick. Kami mengingat Om Timsi yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkannya. We pray for Om Timsi who is now in the hospital. May you touch him and heal him. Kami berdoa buat Om Kong Seng yang juga sedang dirawat. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. We pray for Om Kong Seng who is also in the hospital. May you touch him and heal him. Kami berdoa buat Andri yang juga tengah dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. We pray also, Lord, for Andri who is in the hospital. May you touch her and heal her. Kami berdoa juga buat Tante Els.
memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepadanya sehingga Tante Els bisa kembali berbakti bersama-sama dengan kami. We pray for Tante Els, Lord, who is still in recovery at home. May you touch and strengthen her so she'll be able to come and worship with us again. Kami juga naikkan syukur hari ini Irawan ada bersama kami. Kami mohon supaya Tuhan terus kuatkan dia. Dan apapun nanti yang mesti dikerjakan untuk membuat Irawan sembuh, biarlah Tuhan berkati. Lord, we thank you that Irawan is here with us today. We pray for him that you will continue your work of healing upon him. So whatever it is that he must do, Lord, we pray for your blessings. Kami juga berdoa buat Engkau Ridwan, supaya Tuhan terus kuatkan, supaya Engkau Ridwan bisa kembali berjalan dengan leluasa. We also pray for our brother Ridwan, that you will continue to heal him, that he can walk freely. Kami berdoa buat Tante Sofia, buat Encik Lina, mohon Tuhan untuk kuatkan mereka, sehingga mereka pun bisa berjalan kembali. We pray for Tante Sofia and our sister Lina, that you will touch them, strengthen them, so that they will be strong to be able to walk again. Kami juga berdoa buat Pepe, keponakan dari Eeng. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuh dia, sehingga Pepe makin hari makin kuat dan sehat. We pray, Father, for Pepe, Eeng's niece. May you touch her, strengthen her, that she will be healthy again. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, memohon Tuhan menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka. We pray for Tante Elvir, for Caitlin too. May you touch them, heal them, dear Lord, especially remove the pain from Tante Elvir's body. Kami berdoa juga ya Bapak buat Encik Alwan. Kami berterima kasih Engkau terus memberikan kekuatan kepadanya. Teruslah Engkau sembuhkan Encik Alwan. Dan juga terus sembuhkan Kok Fabian di Indonesia. We thank you, Father, that our sister Alwan is here with us today. May you continue to heal her, to strengthen her, that she, Lord, will grow healthy. Kami berdoa juga ya Bapak for our brother Fabian. May you touch him and heal him. Kami berdoa buat Esther, buat Sandra, teruslah Engkau kuatkan tubuh mereka. We pray for our sister Sandra and Esther, that you will continue to strengthen them. Kami naikkan doa buat Teddy Grossman, yang tengah sakit dan dirawat di rumah sakit karena masalah di jantungnya. Biar Tuhan jamah Teddy dan sembuhkan dia. We pray for Teddy Grossman, our brother, who is now in the hospital for heart problem. May you touch Teddy, Lord. May you heal him. Kami naikkan doa juga buat Engkau Pardi, buat Encik Inah, supaya Tuhan terus jaga, Engkau lindungi memori mereka. Dan juga berikanlah kekuatan kepada Encik Sinta, Ling-Ling yang merawat mereka. Dan juga Engkau Dave. We pray, Father, for our brother Pardi, for our sister Inah. May you continue, Lord, to keep their memories intact. May you keep them strong. May you also give strength to their loved ones, Ling-Ling and Encik Sinta, who care for them. May you keep them healthy. Kami juga naikkan doa ya Bapak, buat saudari kami Susan. Teruslah Engkau beri dia kekuatan, selama dia menjalani perawatan. Bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. We pray, Father, for our sister Susan. May you also continue to strengthen her, that she'll be able to complete her treatment. And may you heal her, cleanse her body, Lord. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, buat bekas tetangga kami Norma, biar Tuhan terus kuatkan dia dan sembuhkan dia. We pray, Father, for our former neighbor Norma. May you continue to strengthen and to heal her. Kami naikkan doa buat Anyau, buat Herwi. Teruslah Engkau sembuhkan mereka, bersihkan tubuh mereka, dan beri mereka kekuatan. We pray for our brother Anyau and our sister Herwi. May you continue to cleanse their bodies and keep them strong and healthy. Kami juga
naikkan doa buat Stephanie dan Mira. Teruslah Tuhan beri kepada mereka kekuatan dan kesehatan. And we pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue, Lord, to keep them strong and healthy. Kami terus juga berdoa buat Om Arthur, Pak Andreas yang menjalani perawatan. Berilah kepada mereka kekuatan setiap minggu supaya bisa terus menjalani perawatan ini. We pray, Father, for Om Arthur, Pak Andreas. May you give them strength as they undergo treatment week after week. Berilah juga kekuatan kepada orang yang merawat mereka seperti Tante Sim. Teruslah Tuhan jaga, beri kepada Tante Sim kekuatan dan kesehatan. We pray for Tante Sim who cares for Arthur. May you grant her strength and good health, Father. Sekarang kami mohon, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu, ya Tuhan. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Christ Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka Kitab 1 Korintus pasal 13. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 13. Kitab 1 Korintus pasal 13. Kita akan membaca ayat 7 and we are going to read only one verse, verse 7. Kalau sudah mendapatkannya, marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. If you have found it, please stand and read this together with me. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. 1, 2, 3. Ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kasih tidak menanti selamanya. The theme of today's message is love doesn't wait forever. Sebelum saya memulai, saya lupa tadi mengucapkan selamat tahun baru. Before I start, let me wish you a happy new year. Kung Si Fa Chai. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara menyikapinya, tapi setiap kali saya mempersiapkan khotbah tentang kasih yang selama ini telah kita bahas, saya merasa seperti berdiri melihat diri saya di depan cermin dan menemukan begitu banyak kekurangan pada diri saya. I don't know about you, but every time I prepare this message about love, I feel like looking at myself in the mirror and finding that I am still short in all categories. Nah, tanpa kecuali saudara, ini juga adalah reaksi saya sewaktu saya tengah mempelajari kumpulan terakhir dari karakteristik kasih ini. Without exception, this has been my reaction as well when I'm studying this last batch of characteristics of love. Saya masih jauh dari bagaimana sepertinya seharusnya mengasihi seperti Tuhan mengasihi. I'm still far away from loving God's way. Nah, saudara, meskipun ada 4 karakteristik yang dituliskan oleh Paulus di sini, mereka semua mempunyai banyak kesamaan. Itu sebab Paulus mengumpulkan, memasukkannya ke dalam satu kelompok. Even though there are 4 characteristics, but they share a lot in common. Hence, Paul lumps them together. Nah, yang pertama adalah kasih menanggung segala sesuatu. Yang dapat pula diterjemahkan kasih menutupi segala sesuatu atau kasih selalu melindungi sebagaimana diterjemahkan oleh NIV. The first is love bears all things, which can also be translated love covers all things or love always protects as rendered by New International Version. Nah, pertanyaannya jadi adalah apakah artinya kasih menutupi segala sesuatu? So what does it mean that love covers all things?
Untuk memahami ayat ini, marilah kita bandingkan ayat ini dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 8. To understand what it means, let us compare it with 1 Peter chapter 4 verse 8. Tetapi yang terutama, kasihilah satu sama lain dengan sungguh-sungguh, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Above all, keep loving each other earnestly, since love covers a multitude of sins. Apakah artinya kasih menutupi banyak sekali dosa? So what does it mean? Love covers a multitude of sins. Ini bukan berarti kasih buta terhadap dosa. What it does not mean is that love is blind to sins. Yang bukan artinya juga adalah bahwa kasih menyembunyikan dosa. What it does not mean is that love covers up sins. Itu bukan yang Tuhan perbuat kepada kita tatkala kita berdosa. That is not what God does to sins that we commit. Dia tidak buta terhadap dosa kita dan dia tidak menyembunyikan dosa kita. He's not blind to our sins and he does not cover them up. Sebaliknya justru Tuhan membeberkan dosa kita dan menghukum kita tatkala kita berdosa. On the contrary, God exposes sins and he punishes us for sinning. Jadi apa artinya? So what does it mean? Artinya adalah meskipun Tuhan bereaksi keras terhadap dosa, namun dia tetap melindungi kita orang yang berdosa. It simply means that despite his strong reaction to sins, God protects us, the sinners. Dia mengasihi kita, itu sebab dia memikirkan kita lebih daripada memikirkan dosa kita. He loves us, hence he thinks of us more than our sins. Tidak soal seberapa banyak dosa kita perbuat dan seberapa berat dosa kita. Kasihnya kepada kita lebih besar daripada dosa kita. It doesn't matter how many sins we have committed or how grave our sins are. His love to us is a lot more powerful than our sins. Maka tepatlah Eugene Peterson menerjemahkannya di dalam The Message, kasih menggantikan segala sesuatu. Rightly does Eugene Peterson translated in The Message, love makes up for practically anything. Itulah artinya. That's what it means. Di dalam bukunya The Art of Forgiving, Lewis Smeets menjelaskan kaitan antara Allah mengasihi kita dan Allah menutupi dosa kita. In his book, The Art of Forgiving, Lewis Smeets explains the relationship between God's loving us and God's covering our sins. Ia berkata, Tuhan menutupi dosa kita seperti seorang wanita memoleskan make up di wajahnya untuk menutupi tanda yang ada di kulitnya. Sehingga dia bisa melihat kecantikan dirinya tanpa harus melihat tanda di pipinya. God covers up our sins the same way a woman applies makeup over an ugly scar, so that she can look at her beauty without being put off by the blemish. Singkat kata, Tuhan menutup yang salah yang kita perbuat agar dia dapat menemukan kembali diri kita yang sesungguhnya. In short, he covers up the wrong we did so that he can rediscover the person that we are. Saudara, Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa kita. Dia hanya memilih untuk tidak memfokuskan perhatiannya pada dosa kita. Dia memilih untuk memfokuskan perhatiannya hanya pada kita.
God does not turn a blind eye to sins. He only chooses not to dwell on our sins. He chooses to dwell on us. Jadi kasih melihat dosa. Tapi kasih tidak berhenti di titik dosa. Love sees the wrong, but it does not stop there. Kasih melihat melampaui kesalahan dan kegagalan. Kasih melihat orang yang ada di balik kesalahan. Love sees past mistakes and failures. It sees the person behind the wrong. Saya mengerti betapa susahnya untuk melampaui kesalahan yang orang perbuat kepada kita. I know how hard it is to move on past the wrong done to us. Sesungguhnya kita tidak mau terus berjalan, meninggalkan, melupakannya. Kita justru ingin terus tinggal di luka itu dan di kemarahan kita. The truth is, we do not want to move on. We want to be stuck on the hurt and the anger. Namun Paulus menjelaskan, bila kita mempunyai kasih, kita akan mau berjalan, meninggalkan, menjauhkan diri dari kesalahan itu. Dan kita memiliki kuasa, tenaga untuk melakukannya. But Paul explains, if we have love, we will want to move on past the wrong and we will have the power to do so. Jadi kasih memindahkan kita dari yang salah dan menutupinya sehingga kita bisa melihat orang yang berbuat salah itu. You see, love moves us from the wrong and covers it so we can see the person. Saudara, berusahalah bukan saja melihat perbuatan yang salah, yang tidak baik yang orang perbuat, tapi mengerti mengapa dia berbuat salah atau berbuat hal itu. So try our best not only to look at the action, what someone did, but also try to understand why he did what he did. Sebab saudara-saudara, kalau kita bisa mengerti latar belakang orang, kita akan lebih bisa mengerti mengapa dia sampai melakukan itu. You see, if we can just understand where they came from, it would help us to understand why he did what he did. Dan saudara, selalu ingatkan diri kita bahwa kalau kita pun besar dalam lingkungan itu, diperlakukan seperti itu, kita akan juga berbuat yang sama. And always remind us that if we had been raised in the same environment, in the same way, and being subjected to the same treatment, most likely we would have ended up like them. Mari kita lihat karakteristik kasih yang kedua dalam kelompok ini, yaitu kasih selalu percaya. The second characteristic of love in this batch is that love always trusts. Apakah artinya? What does it mean? Ini tidak berarti bahwa kasih percaya semua orang setiap waktu tanpa kecuali. What it does not mean is that love believes all people all the time indiscriminately. Ini tidak berarti bahwa kita seharusnya percaya pada setiap perkataan orang dan setiap janji yang orang buat. It does not mean that we should believe every word people say or every promise people make. Jadi apa artinya? Kasih selalu percaya. So what does it mean then? Love always trusts. Kasih selalu percaya berarti sebagaimana diterjemahkan oleh The Amplified Bible, kasih siap untuk percaya pada kebaikan orang.
Love always trusts means, as translated by the Amplified Bible, love is ever ready to believe the best of every person. Dalam terjemahan yang lain, kasih tidak pernah hilang percaya. In another translation, love never loses faith. Singkat kata, bila kita mengasihi seseorang, kita memilih untuk percaya. Meskipun perbuatan orang sedikit banyak mencerminkan siapa orang itu, namun kita mau ingat, perbuatan itu tidak mencerminkan dirinya sepenuhnya. Simply put, when we love, we choose to believe that even though one's actions tell us a lot about who one is, still his actions do not completely define him. Singkat kata, kita memilih untuk percaya bahwa ia lebih daripada perbuatannya. Dan bahwa masih ada yang baik pada dirinya. We choose to trust that there is more to him and that there is good in him. Saudara, memang benar kita bisa berkata Yakub tidak layak menerima berkat Tuhan. It is true that Jacob in the Bible did not deserve God's blessings. Apalagi menerima kehormatan dipilih menjadi bapak leluhur dari kedua belah suku Israel. Let alone God's choice for him to be the forefather of the 12 tribes of Israel. Juga adalah benar bahwa pemilihan Tuhan tidak didasari atas kebaikan Yakub, tetapi atas kasih karunia Tuhan. It is also true that God's choice was not based on Jacob's merits, but on God's grace. Namun kita dapat juga berkata bahwa pemilihan Tuhan atas Yakub didasari atas pengenalannya akan Yakub. However, we can also say that God's choice was made on the basis of his knowledge of Jacob. Tuhan mengenal Yakub bahwa dia lebih daripada perbuatannya memperdaya kakaknya dan ayahnya. God knew that Jacob was more than his actions of cheating his brother and his father. Karena kasih, maka Allah dapat melihat yang baik pada diri kita. Because of love, God can see the good in us. Maka, kita hanya bisa melihat yang baik pada diri orang yang telah melukai kita bila kita masih mengasihinya. So you see, we can only see the good in someone who has done bad things to us if we love her. Tanpa kasih, kita hanya melihat yang buruk. Without love, all we can see are only the bad in her. Tanpa kasih, kita tidak akan percaya bahwa masih ada yang baik pada orang itu. Without love, we will have no faith in finding anything good in someone. Nah, Tuhan masih mempunyai kepercayaan pada diri kita bahwa masih ada yang baik. Maka kita pun juga mesti percaya masih ada yang baik pada orang. You see, God has faith in us that there is still something good in us. So we too should see the good in others. Jangan sampai kita hilang percaya. So let's not lose faith. Kasih selalu percaya berarti bila tidak ada bukti yang kuat,
lebih baik kita salah menilai orang karena percaya daripada tidak percaya. Love always trust means that in the absence of indisputable proof, we had rather err on the side of trusting than on not trusting. Kita memilih untuk percaya daripada tidak percaya. So we'd rather believe than not believe. Memang kalau kita tidak percaya, kita akan rasa lebih aman. Karena tidak bisa dibohongi orang. Tapi, kita akan makin terputus hubungan kita dengan orang. This belief makes us secure. We cannot be cheated because, to begin with, we don't believe in people. But it will isolate us from others. Jadi ketidakpercayaan akan membunuh relasi. So you see, this belief, this trust will kill relationship. Jadi selalu berusahalah untuk kita percaya, meskipun ada resiko kita dibohongi. So always go for belief even though there is always risk. Saudara, kita tahu bahwa kita telah tidak mengasihi seseorang sewaktu kita tidak lagi mempercayainya. We know that we have stopped loving when we have lost trust. Tidak percaya tidak bisa bersama-sama di ruangan yang sama dengan kasih. You see, this trust cannot be in the same room with love. Jadi kita tidak bisa berkata, saya mengasihi engkau, tapi kita tidak percaya kepadanya. So we cannot say that we love someone, but at the same time, we cannot trust him. Bila kita tidak percaya lagi kepadanya, itu berarti kita tidak lagi mengasihinya. If we no longer trust him, it simply means that we no longer love him. Jadi berhati-hatilah terhadap orang yang mengklaim bahwa dia mengasihi kita, tapi selalu mengawasi gerak-gerik kita. So watch out for those who claim that they love us, but are always watching over us like a hawk. Orang itu tidak mengasihi kita. Orang itu hanya menginginkan kita untuk kepentingannya. No, they do not love us. They only want us for their personal needs. Mereka atau orang itu tidak mengasihi kita. Orang itu hanya memanfaatkan kita. They do not love us. They only use us. Mari kita lihat sekarang karakteristik yang ketiga dari kasih, yaitu kasih selalu berharap. Now let's see the third characteristics of love. Love always hopes. Apa artinya? What does it mean? Ini tidak berarti bahwa kasih buta terhadap realitas. Walau sesuatu tidak ada, kita tetap bersikeras ada, sebab kita berharap sesuatu itu ada. What it does not mean is that love is so blind to reality that when something is not there, we insist that it is there because we hope that it is there. Tidak. Kasih menerima realitas. Love accepts reality. Sewaktu kita mengasihi, kita menerima apa yang kita punya dan apa yang tidak kita punya. Kita menerima apa yang dapat kita punyai dan apa yang tidak dapat kita punyai. When we love, we accept what we have and what we don't have. We accept what we can have and what we cannot have. Betapa seringnya kita memaksa orang
menjadi seperti yang kita inginkan atas nama kasih, ya kan? How often do we force someone to be the person we want her to be in the name of love? Banyak orang tua mengharapkan anak-anak mereka berprestasi tinggi secara akademik dan mengabaikan, tidak mau melihat kemampuan anak dan keterbatasannya. Many parents expect their children to excel academically and ignore their children's aptitudes and limitations. Pada akhirnya orang tua malah merugikan anak. In the end, we do them more harm than good. Kita membuat anak kita menderita dan juga kita menghilangkan kesempatan kepada anak kita menjadi diri yang seharusnya. Not only do we make them suffer needlessly, but we also rob them of the opportunity to be who they are meant to be. Jadi kasih selalu berharap. Tapi kasih tahu apa yang kita harapkan dan kepada siapa kita berharap. Love always hopes, but love knows what and whom we hope for. Bukan untuk pemenuhan ambisi kita. It's never for the fulfillment of our ambition. Jadi apa artinya kasih selalu berharap? So what does it mean that love always hopes? Artinya adalah kasih tidak mudah menyerah atau angkat tangan. Love does not give up easily. That's what it means. Kasih memberi kita energi, tenaga untuk tidak menyerah, tapi untuk terus berharap. Love gives us energy to not give up but to keep hoping. Sebaliknya, sewaktu tidak ada kasih, kita menyerah dengan mudah, bahkan kadang kita mencari-cari alasan justru untuk tidak berharap. On the contrary, in the absence of love, we give up easily, and we will even look for evidence not to hope. Kita tidak hilang harapan karena kita bersandar pada Tuhan yang Maha Kuasa. You see, we do not lose hope because we rest in God Almighty. Sewaktu kita mengasihi, kita tidak hilang harapan karena kasih adalah, sebagaimana diartikan oleh Thomas Aquinas, menginginkan yang baik buat orang lain. When we love, we do not lose hope because love is, as defined by Thomas Aquinas, willing the good of another. Jadi mengasihi berarti berharap bahwa semua yang baik akan datang atas orang yang kita kasihi. Hence to love is to hope that all the good will come to the person we love. Jadi selama kita mengasihi, kita tidak akan berhenti berharap. So you see, as long as we love, we will never stop hoping. Jadi kasih adalah, harapan adalah bagian tak terpisahkan dari kasih. So hope is the inseparable part of love. Jadi saudara, kalau kita ini berusaha berharap, tapi tidak mempunyai kasih, kita tidak akan berhasil. Jadi titik berangkatnya bukan berharap, tapi mengasihi. So you see, the starting point ought to be to love. We cannot go the other way around. We hope and hope and hope and hope. If we have no love, we will not be able to hope. So always start with love.
love. Focus on love. If we love, naturally, we will hope. We will not give up. Saya tahu ada banyak di antara kita yang pernah mengalami yang Santi dan saya alami, yaitu anak yang meninggalkan iman Kristen. Many have gone through what Santi and I went through. Having children who turn their backs on our Christian beliefs and values. Kami mengerti penderitaan, kebingungan, mungkin juga kemarahan dan perasaan tak berdaya dalam situasi seperti itu. We understand the pain and the confusion, along with the anger and the feeling of helplessness. Namun, ada satu lagi perasaan yang selalu ada pada kami. Berharap. But there was one more thing that's also there. Hope. Karena kami mengasihi anak kami tidak pernah berhenti berharap. Because we loved them, we never quit hope. Dan kami tidak menyerah untuk berharap, karena kami tahu Tuhan belum selesai. And we never gave up hope because we knew that God was not done with them. Mari sekarang kita lihat karakteristik yang keempat dan terakhir. Now, we have come to the last characteristic of love. Kasih selalu tabah. Sabar menanggung segala sesuatu. Love always persevere. J.B. Phillips menerjemahkannya, kasih adalah satu-satunya yang masih bertahan sewaktu yang lain telah gugur. J.B. Phillips translates it, love is in fact the one thing that still stands when all else has fallen. Kasih adalah kekuatan yang begitu luar biasa sehingga kita dimampukan untuk berkorban dan menanggung segala kesusahan. Love is such a powerful force that it enables us to make sacrifices and to withstand all kinds of hardships. Tidak heran, Amplified Bible menerjemahkan ayat ini, kasih terus bertahan, tidak melemah. No wonder, Amplified Bible translates it, love endures everything without weakening. Jadi bertolak belakang dari apa yang orang katakan, kasih tidak memperlemah. Kasih justru memperkuat kita. Contrary to what some people say, love does not weaken us. It strengthens us. So, waktu kita mengasihi, kita akan dapat tegak berdiri. When we love, we will remain standing. Sebagian dari saudara pernah mendampingi orang yang saudara kasihi selama bertahun-tahun. Merawat mereka siang dan malam. Some of you were there beside your loved ones for years, caring for them night and day. Bagian masih mendampingi dan merawat orang-orang yang saudara kasihi. And I know, as a matter of fact, some of you still do to this day. Saudara kehilangan kesempatan tidur nyenyak karena saudara harus bangun di tengah malam untuk merawat, memenuhi kebutuhan orang yang saudara kasihi. You lost sleep because you had to wake up in the middle of the night to attend to their needs. Saudara melepaskan kenikmatan, pergi keluar, mengerjakan hal-hal yang saudara sukai. Bahkan saudara juga memutuskan tidak keluar bertemu dengan orang
dan tidak menghiraukan kesehatan saudara sendiri. You let go of the pleasures of going out and doing things that you like. You even let go of your need to meet people and ignore your own illnesses or your own health. Tapi saudara melakukannya. Saudara mempunyai kekuatan itu karena saudara mempunyai kasih. But you did it. You had the strength because you had love. Because you love him. Because you love her. Saudara, kekuatan kasih tidak hanya diperlihatkan suatu kita menanggung tantangan-tantangan jasmaniah, tapi juga suatu kita menanggung tantangan-tantangan emosional dan mental. The strength of love is not only shown in enduring physical challenges. It is also shown in enduring emotional and mental challenges. Tapi kita yang mengasihi dapat menanggung luka dan kekecewaan. Kita dapat merangkul ketidaksempurnaan dan kita dapat menggantikan yang terhilang. But we who love can tolerate hurt and disappointment. We can embrace imperfection and make up for the loss. Kita yang mengasihi tidak lari, tapi kita memilih untuk tetap tinggal di dalam penderitaan. We who love do not run away, but choose to endure the blistering pain. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Pertama, saudara, di dalam salah satu wawancaranya yang terakhir, sebelum istrinya Rosalind meninggal dunia, seorang reporter bertanya kepada mantan Presiden Jimmy Carter, apa itu rahasia pernikahannya yang berusia begitu panjang, begitu langgeng dan bahagia. In one of his latest interviews before his wife Rosalind died, a reporter asked former President Jimmy Carter what the secret for his long and happy marriage. Dia menjawab, temukanlah pasangan yang tepat. He bluntly answered, find the right spouse. Nah, ada orang yang pernah menyarankan untuk mendapatkan pasangan yang tepat, kita hanya perlu melihat apakah orang itu mempunyai karakteristik kasih sebagaimana dijabarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ini. Misalnya, apakah dia sabar, apakah dia murah hati, dan sebagainya. Somebody once suggested that to find the right spouse, we need only check whether he possesses the qualities of love spelled out by Paul here in 1 Corinthians 13. Patient and kind, etc. Saya kira kita semua setuju. Kalau kita menikah dengan orang yang mempunyai karakteristik seperti yang diuraikan di sini, kita mendapatkan pasangan yang tepat. I think we can agree on this. If we are married to someone who possesses all these attributes, we got the right spouse. Tapi mungkin sebagian kita berkata, aduh Paul terlambat. But perhaps some of you say, well, it's too late, Paul. Kita sudah menikah dengan orang yang hanya punya sebagian dari karakteristik ini, tidak semuanya. We are already married to one who only has some, not all, of the attributes. Bila itulah kondisinya, nah ini yang mesti kita perbuat. Well, if that's the case, here's what we should do.
jadilah pasangan yang tepat buat dia. Be the right spouse for him, for her. By being kind and patient, by not being envious and rude, or self-serving, etc. Jadilah pasangan yang tepat buat istri kita, buat suami kita, dengan menjadi orang yang sabar, murah hati, tidak cemburuan atau iri hati, tidak kasar dan pemarah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ini intinya. Jangan terlalu habiskan waktu mencoba mengubah pasangan kita. So do not spend too much time and effort to change our spouse. Sebaliknya, fokuskanlah perhatian pada diri sendiri. Instead, just focus on us. Do not spend too much time and effort to change our spouse. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Let God deal with them. Perenungan berikut. Next stop. Beberapa tahun yang lalu, saya berhenti mendengarkan puji-pujian yang biasa dinyanyikan oleh seorang penyanyi Kristen setelah saya mendengar apa yang terjadi di balik kematiannya yang tragis. Several years ago, I stopped listening to this gospel singer after I learned about the situation surrounding his tragic death. Saya tidak sanggup mendengarkan suaranya sebab saya sedih. I just could not bear the grief whenever I listen to him singing. Tapi beberapa hari yang lalu saya memutuskan untuk mendengarkannya kembali. Dan selama saya mendengarkan suaranya, hati saya berduka. But several days ago, I decided to listen to his music again, and the entire time, I could not help but grieve. Sewaktu saya tengah mendengarkan, tiba-tiba pemikiran ini melintasi saya. Bahwa dia mati. Sebab di saat itu, dia berhenti mengasihi orang yang dekat dengan dia. While listening to his singing, suddenly this thought just crossed my mind. He died because at the moment when he died, he stopped loving those close to him. Andaikan dia mengasihi mereka seperti yang Tuhan kehendaki, hidupnya tidak berakhir dengan tragis. Had he loved them the way God wanted, his life would not have ended tragically. Tapi saya memahami kita semua manusia. Kita tidak selalu hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak selalu mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. But I understand that we are human. We don't always live the way God wants us to live and love the way God wants us to love. Kita mungkin hidup seperti yang Tuhan kehendaki dan mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki selama 6 hari berturut-turut. We may live the way God wants us to live and love the way God wants us to love for 6 days in a row. Tapi, satu hari itu, kita berhenti mengasihi. Dan di hari itulah, kita kehilangan harapan. Dan hidup kita berakhir secara tragis. But then for one day, we stop loving.
And that will be the day we lose hope. And life ends tragically. Jadi saudara, kita belajar. Ternyata kasih menuntun kita. So now we know that love guides us. Kita berbuat benar, salah, bergantung pada apakah kita mempunyai kasih. You see, we do right or wrong depending on whether or not we have love. Kasih menuntun langkah hidup kita. So love guides our steps. Maka tidak boleh kita tidak mengasihi sehari pun. So we cannot afford to skip loving even for a day. Perenungan yang terakhir. Here's the last thought. Saudara, Alkitab berkata bahwa kasih selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, dan selalu tabah. The Bible says love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Nah, karena Allah adalah kasih, kita dapat mengganti kata kasih dengan Allah. Because God is love, we can certainly replace the word love with God. Allah selalu melindungi. Allah selalu percaya. Allah selalu berharap. Allah selalu tabah. God always protects. God always trusts. God always hopes. God always perseveres. Tapi kita bukan Tuhan. Dan kita tidak selalu melindungi. Tidak selalu percaya, tidak selalu berharap, tidak selalu kuat menanggung segala sesuatu. But we're not God, and we do not always protect. We do not always trust. We do not always hope. We do not always persevere. Kita terbatas. We have limitations, don't we? Ada kalanya kita terlalu capek, terlalu terluka untuk terus bisa percaya, melindungi, berharap, dan bertahan. There are times when we are either too tired or too wounded to go on trusting, protecting, hoping, and persevering. Ada waktu-waktu di mana kita justru harus melindungi diri, berhenti percaya, berhenti berharap, berhenti bertahan. There are times when we ought to protect ourselves, to stop trusting and hoping, and to cease persevering. Kasih menyuruh kita untuk selalu berusaha, tidak mudah menyerah. Tapi kasih seperti Tuhan tahu kapan harus berhenti. Love asks us to always try and not easily surrender, but love, like God, knows when to stop. Tuhan menunggu sangat lama, tapi tidak selamanya. God waits long, but God does not wait forever. Kasih menunggu, harus menunggu, dan harus lama menunggu. Tapi tidak menunggu selamanya. Love waits. It should wait long. But it doesn't wait forever.
Mari kita akhiri dengan doa. Let us pray. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Beri kami kekuatan untuk tidak menyerah. Give us strength that we do not give up. Biarlah yang mustahil menjadi mungkin karena Engkau memungkinkannya. We pray, Lord, may the impossible becomes the possible because you have made it possible. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul buat message-nya. Thank you Pastor Paul for the message. Kita dengar ya kata cinta berkali-kali. We heard the word of love many times. Terutama bulan Februari ya. Especially February, we are going to hear many times. But puji Tuhan, praise the Lord. Today we learn the real meaning of love. Ya, apa yang Tuhan mau yang kita miliki, kasih yang macam apa yang Tuhan mau. Ya, saya belajar banyak. I learned a lot today from the message today. Thank you so much Pak Paul. Ya, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dan mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. We are going to respond the word of God today and prepare our heart to come to the Holy Communion. Kita akan nyanyikan Yesus telah mati bagiku. We are going to sing Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita nyanyikan sebagai rasa doa dan syukur kita. Let's pray. Let's sing this as our praise and our prayer. Kita katakan bagi Dia segala pujian dan hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian hormat serta syukur sampai selamanya. Ya Tuhan, bagi Dia. Ya Yesus.
sambil bangkit berdiri. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku menjadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan duduk, please be seated. Ya, sekarang kita akan melakukan Holy Communion. Ya. Saya minta para diakon untuk maju ke muka. I'd like to ask all the deacons to come up first, please. Saya akan bacakan dari kitab Injil Matius. I'm going to read from the Gospel of Matthew. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." While they were eating, Jesus took bread and gave thanks and broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Marilah kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus ini. Kami mohon biar Tuhan kuduskan kami, mengambil bagian di dalam penderitaan-Mu di kayu salib. We have come to your table to take part in this Holy Communion. May you sanctify us to take part in your suffering on the cross. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen.
Saya minta kesediaan Diakon Cynthia berdoa. Ambillah tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk menebus dosa kita. Take the body of our Lord Jesus Christ, given for the atonement of our sins. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Then he took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Sebelum kita meminum, marilah kita berdoa. Saya minta Diakon Joseph untuk berdoa. Mari kita ambil, let's take this, the blood of our Lord Jesus Christ shed to wash us clean from sin. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, Engkau mengutus putra-Mu untuk mati buat kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang baru. Our Heavenly Father, you sent your Son to die for us, that through His death we may receive a new life in you. Biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan, dan membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan. So we pray, wherever we go, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus and the resurrected body of our Lord Jesus Christ, untuk memberitakan pengampunan dosa sudah diberikan dan hidup yang kekal sudah disediakan. To proclaim that forgiveness of sin has been issued and eternal life has been assured. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Sekarang tiba waktunya kita akan membawa persembahan syukur kepada Yesus, Tuhan dan Gembala kita yang telah
maaf, untuk memberkati dan memelihara hidup kita. We are going to give the offering. Saya akan meminta kesediaan saudara-saudara yang bertugas untuk datang. Saya minta Pak Hadi untuk membawa dalam doa. Syukur kami kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang pada pagi hari ini ke dalam rumah-Mu, dan juga kami mendapat pengampunan dosa daripada-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau saja yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Bapa, sisa kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mendengarkan the offering of praise yang berjudul I Want to Be More Like You oleh FIBC Choir. While we are doing the offering, we are going to hear the praise offering. The title is I Want to Be More Like You by FIBC Choir. Ya, saya persilakan.
pleasing in your sight. This I pray. May your words be my words, and your love be my love. I want to be more like you every day. I want to be more like you every day. Lord, may my heart be a fountain overflowing with your love as I become more like you every day. May my lips sing your praise and my life reflect your ways. I want to be more like you every day. I want to be more like you every day. Lord, I want to be more like you in my heart, in my heart. Lord, I want to be more like you in my heart. More like you, more like you, more like you. I want to be more like you in my heart. Thank you, FIBC Choir. Ya, kiranya lagu ini juga boleh menjadi doa kita. Let this song become our prayer. I want to be more like you, Jesus. Baik. Oke. Sekarang kita dengan bangkit berdiri, please stand up with me. Kita akan akhiri kebaktian hari ini dengan menyanyikan lagu Bahwa Serta dengan Allah, dan kita midlay dengan Sampai Masa Tuaku. We are going to sing our last song for this service, Bahwa Serta dengan Allah, dan midlay with Sampai Masa Tuaku. Kita percaya bersama Tuhan, kita lakukan yang besar, dan Tuhan akan terus memanggil kita
We believe that with God we can do big thing, and He will hold us until our old age. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. We are going to sing with a joyful heart. Bahwa serta dengan Allah kita hadapkan kemuliaan kita. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan bahwa serta dengan Allah kita hadapi segala besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai berputih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung aku memikul kamu dan sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. Sampai berputih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Yesus bilang, aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him in heavens, face to face. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Tuhan Esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Saya memohon perhatian saudara untuk melihat beberapa pengumuman. I would like to direct your attention to the announcement. I will read it in Indonesia, but the English version will be on the screen. Yang pertama, Chinese New Year celebration ya. Kita akan adakan perayaan nanti hari Sabtu ini, tanggal 8 Februari jam 5. Semua jemaat diundang untuk merayakan. Ya, biasanya acaranya seru ya.
Jadi tolong kalau sempat, I really encourage you to come and celebrate together with us. Ya, yang kedua kita ada latihan choir today ya, nanti jam 2 di ruang kebaktian. Dan terima kasih untuk semua yang telah mengambil part dalam kebaktian, untuk yang bermain musik, yang di belakang, dan juga yang mempersiapkan makan, dan semua jemaat yang berpartisipasi dalam memuji Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Yang keempat, apakah kita punya teman baru yang pertama kali datang? Saya mau berkata, mau menyambut kalau ada yang baru pertama kali datang. Yang dari sini, is there any newcomer? Oh, alright. Yang ini? Di sini? Oh, puji Tuhan. Nggak ada ya. Saya tapi bersyukur untuk semua faithful congregation yang datang setiap minggu. Oke, yang berikutnya, selamat ulang tahun. Tanggal 4 Februari, selamat ulang tahun untuk Hakim Tirta. Happy birthday. Lalu tanggal 5 Februari, Nindita Kiora. Ya, kita punya adik kecil ya, ulang tahun. Happy birthday tanggal 5. Tanggal 6, Karisa Selwaji. Happy birthday ya. Terus ya tanggal 6 Februari, Siarfa Masunaga. Happy birthday. Dan yang terakhir tanggal 7 Februari minggu ini, siapa sih ya ini? Udah kebaca. Ya, happy birthday Kak Randy ya. Ada di sini ya kan ya? Ya, happy birthday. Oke, saya rasa sudah. Sekarang kita akan, dan untuk petugas minggu depan dan persembahan semua bisa dibaca di bulletin. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa untuk fellowship. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan dan waktu kami bersama memuji-Mu. Oh, our Father in heaven, thank you so much for your words and for the time that we have together here to worship You. Kami ingin menikmati makanan yang sudah disediakan. We are going to enjoy the food, the lunch together. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan bagi kami. Thank you Lord for the food and bless all the people that have prepared the food for us. Tuhan berkati setiap conversation, pembicaraan yang akan terjadi di antara kami. Kiranya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation among us so we may glorify Your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tuhan memberkati dan selamat menikmati lunch dan fellowship bersama.